warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Jainal Akli, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731559. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 4 Bapinang Hilir, Kecamatan Pulau Naut, Kabupaten Kota Waringin Timur di kelas 4 dengan materi berakhlak dengan Asmaul Husna dengan model problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar hari ini? Yang sudah siap, silakan persiapkan buku dan pulpennya di atas meja. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, Bapak minta salah seorang untuk memimpin doa ke depan. Ayo Ahmad, silahkan maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar kita doa berdoa dimulai. Silakan Ahmad kembali ke tempatnya. Sekarang Bapak mau absen dulu. Adam Febrian, Ahmad Endang Kurnia, Ahmad Rafael Iqbal, Ahmad Rafli. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang Bapak ingin bertanya dulu, apakah kalian bersemangat pada hari ini? Semangat. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Apakah tadi malam sudah belajar? Sudah. Alhamdulillah. Kalau belajar, Bapak akan bertanya dulu terkait materi kita pada minggu kemarin, yaitu tentang makna 5 Asmaul Husna. Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Kalau ada yang masih ingat, coba angkat tangannya. Ya, apa Wildan? Ingat tentang Al-Malik itu artinya? Ya, Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Ada yang lain lagi yang ingat? Ya, Adam. Al-Aziz. Allah Maha Mulia. Ya benar. Ada lagi yang lain? Coba. Ya, itu. Boy. Iya, benar sekali. Al-Qudus, Allah Maha Suci. Pelajaran minggu kemarin ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu berakhlak dengan Asmaul Husna. Nah, coba lihat gambar, perhatikan dulu. Ada gambar apa di situ? Orang sedang buang sampah pada tempatnya. Sekarang Bapak punya pertanyaan. Kira-kira mengapa kita harus buang sampah pada tempatnya? Kira-kira kenapa? Ya, katakan ya, beda kenapa? Agar tidak menjadi sarang penyakit. Ada lagi? Ya, kenapa? Supaya lingkungan kita bersih. Ada lagi? Tadi supaya kita jadi sarang penyakit, kemudian agar lingkungan kita bersih. Kira-kira apa lagi? Ya, tidak bisa membuat banjir. Tidak membuat banjir ya, Pak?
ya tidak membuat kelas kita bau. Jadi agar lingkungan kita bersih, tidak membuat kelas kita menjadi bau. Nah, kemudian satu lagi. Nah, kira-kira apa kaitannya orang yang membuang sampah ini dengan pelajaran kita pada hari ini? Kira-kira apa kaitannya? Ya, Isa, kenapa? Meneladani salah satu asmaul. Ya, benar sekali, yaitu meneladani salah satu daripada Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita baca sama-sama. Ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan contoh meneladani Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perilaku teladan yang sesuai dengan Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil belajar pada siswa. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusi. Itulah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian sebelum masuk ke pelajaran, kita nyanyi dulu. Siap? Ya. Siap? Ya. Tepuk tangannya, duduk aja. 1, 2, 3. Al-Malik Maharaja, Al-Aziz Mahamulya, Al-Qudus Mahsuci, As-Salam sejahtera, Al-Mu'min Mahamulya, Imam ini Bapak punya video pembelajaran. Nah, Bapak minta kalian tonton video ini, kemudian kalian catat hal-hal penting apa yang ada di dalam video. Nah, ini akan Bapak tampilkan lah. Beberapa contoh alat untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah ya. Marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat sekolah sendiri, memakai baju sendiri, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini telah menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Sudah mendapat? Nah, sekarang kira-kira dari video itu hal penting apa yang kalian dapatkan? Angkat tangan dulu yang bisa. Ya, sudah?
Ya Al-Malik contohnya menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Wah. Kemudian yang kedua, apa lagi hal pentingnya? Ya, bawahi. Al-Ajiz contohnya adalah bersikap mandiri. Ya, bagus. Salah satunya adalah bersikap mandiri. Dari gambar tadi apa? Dari video tadi ada anak-anak sedang menyiapkan alat sekolahnya sendiri. Ya, bagus. Semuanya sudah bisa menjelaskan isi dari dalam ini video. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan lagi gambar. Nah, coba lihat, perhatikan gambar. Ini gambar orang sedang apa? Gambar orang sedang. Nah, apa lagi yang kalian lihat? Nah, temannya ketakutan. Karena apa? Karena ada orang yang sedang marah. Mukanya jadi apa itu? Jadi merah. Kira-kira perilaku ini baik tidak? Ya. Tidak, Pak? Ya, baik. Coba lihat ini gambar yang kedua. Ini gambar apa ini? Orang sedang disuapi makan. Kira-kira di kelas 4 nih masih ada lah yang disuapi makan? Masih ada atau tidak? Ya. Nah, alhamdulillah. Dari kelima gambar ini nanti kalian akan memecahkan permasalahan yang ada di dalam gambar. Dari gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan Bapak bagikan kartu masalah. Nah, di dalam kartu masalah itu ada cerita tentang kejadian yang ada di gambar. Nanti kalian Bapak minta akan memecahkan dan memberikan solusi terhadap gambar tersebut. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada ditanyakan, Bapak minta kalian nanti untuk membentuk kelompok. Sebelum itu, Bapak akan siapkan dulu kartu masalahnya. Nah, Bapak siapkan dulu kartu masalah. Nah, kemudian kalian akan membentuk kelompok seperti kelompok pada minggu kemarin. Masih ingat kelompoknya? Masih ingat? Nah, sekarang dalam hitungan ketiga, Bapak minta kalian membentuk kelompoknya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok mengambil kartu permasalahan yang ada di depan. Silakan ambil, dipilih. Ini ada kartunya, dipilih. Ya, silakan dipilih. Ya. Silakan diambil kartunya, dibuka amplopnya, kemudian coba lihat kartu masalah yang kalian dapatkan. Nah, kemudian Bapak akan membagikan LKPD. LKPD kelompok 1, kemudian LKPD kelompok 2, kemudian ini LKPD kelompok. Nah, sekarang bagaimana Pak caranya? Caranya adalah kalian baca dulu petunjuk yang ada di dalam LKPD. Coba lihat di halaman depannya ada petunjuk, sudah dibaca dulu. Dibaca langkah-langkahnya, kemudian nanti kartu masalah pun juga kalian baca dengan teliti. Ya, kalian baca dengan teliti. Kemudian dari kartu masalah itu kalian tuangkan nanti permasalahan dan kalian berikan solusi dan kemudian kaitkan lagi dengan Asmaul Husna kita pada hari ini. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ya, tulis namanya dulu.
nama anggota kelompoknya, kemudian baru kerjakan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Silakan jangan lupa tulis nama dulu yang paling penting. Ya, nanti namanya kelupaan. Nama kelompoknya tulis kelompok 3 ya, baru nama anggotanya. Nah, nanti untuk LKPD-nya ini ada yang ditempel lah, ada nama panduannya. Silakan ditempel dulu. Silakan ditempel. Silakan ditempel dulu. Sebelum maju ke depan kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat. Ya, sekarang Bapak minta kalian untuk bersiap-siap diskusi. Nah, kalian siapkan siapa yang akan membacakan LKPD-nya nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Wahyu, Maulana, Ahmad, Bawai, Akbar, Abdullah. 5 Al-Husna dan contohnya Al-Malik, Al-Aziri dari Al-Marah, Al-Ajib, Al-Hiri, Al-Hudud, Al-Hudud, Al-Salam, Al-Hudud, Al-Muqmin, Al-Hudud. Kalau sampah terlihat tempat kotor, banyak sampah terlihat di bawah meja, papan tulis tidak terhapus, dan tong sampah sudah penuh serta berbau. Beberapa siswa yang kecil pun tidak peduli dan hanya menyuruh mereka untuk membersihkan. Mereka tidak merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Itu apa dampak kondisi kelas yang kotor? Kelas akan menjadi kotor dan ada sarang nyamuk dan serangga. 2. Apa terjadi agar kelas tidak menjadi lebih rajin? Membersihkannya bersama dan membuat jadwal di kelas. 3. Sifat asmaul husna apakah yang harusnya dikalian juga ke tempat dan kontennya? Al-Qudus, pembersihan sebagian dari iman. Al-Qudus, pembersihan sebagian dari iman. Bagaimana kelompok lain? Apakah sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Martin, Najah, Lala, Sana. Budi seringkali berkata-kata kasar dan suka mengolok-olok temannya. Ia menganggap hal itu lucu, tetapi teman-temannya merasa sedih dan tidak nyaman. Di kelas sering terjadi pertengkaran kecil karena ucapan Budi yang tidak bisa menjaga lisan. 1. Apa dampak dari perkataan kasar Budi terhadap teman-temannya? Dijauhi teman-temannya. 2. Apa yang harus dilakukan Budi untuk menciptakan suasana damai dan tenang di kelas? Jangan berkata kasar lagi. 3. Sifat Asmaul husna apakah yang seharusnya diteladani Budi agar tercipta kedamaian? Jelaskan kaitannya. Assalam, kita harus menjaga lisan dari perkataan menyakiti orang lain. Bagaimana penjelasan dari kelompok 3? Sudah jelas? Jelas tidak? Bagaimana penampilannya, baik? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1
tetapi ia selalu membantu pada orang lain. Saat ada tugas sekolah, ia selalu meminta ibunya untuk membantu menyelesaikan. Saat di sekolah, ia selalu meminta temannya meminjamkan buku atau menyiapkan alat tulisnya karena ia malas menyiapkan sendiri. Apa dampak sifat cinta terhadap dirinya sendiri yang selalu minta bantu orang lain menjadi manja? Apa solusi perlu dilakukan cinta agar ia menjadi anak yang lebih tangguh dan dihormati, belajar mandiri? Sifat Asmaul Husna apakah yang seharusnya diteladani cinta? Jelaskan kaitannya. Al-Aziz mandiri. Al-Aziz mandiri. Jelas penyampaian dari kelompok 1? Bagus penampilannya? Bisa kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada tempatnya masing-masing. Nah, silakan dari kelompok 1 dulu bacakan hasil analisisnya. Coba. Kelompok 1. Sekolah sendiri. Nah, itu jadi hasil analisis kelompok 1. Kemudian analisis kelompok 2. Nah, silakan baca analisis dari kelompok 2. Kelompok 2 ini ya, silakan baca. Kemudian dari teman, tegur teman yang buang sampah sembarangan. Ya, kemudian analisis kelompok 3 yang terakhir. Analisis kelompok 1 tadi itu membahas tentang Asmaul Husna tadi, Asmaul Husna Al-Malik. Kelompok 1 Al-Malik dan Al-Aziz. Bapak dengar tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa kita harus menahan diri dari amarah. Karena dengan amarah itu bisa merugikan siapa? Merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, kemudian kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu tadi Bapak dengar itu membahas tentang Al-Qudus. Al-Qudus. Al-Qudus itu cinta kita harus cinta kebersihan karena Nabi itu bersabda kebersihan itu sebagian daripada iman. Makanya kita harus jaga kebersihan. Kata kelompok 2 tadi, jangan lagi membuang sampah sembarangan. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 yang dibahas mereka adalah yang pertama Bapak dengar tadi as-salam. Kemudian yang kedua al-mu'min. Kemudian yang terakhir yang dibahas kelompok 3 adalah al-mu'min. Kelompok 3 mengatakan bahwa hasil analisisnya adalah kita itu harus hidup tertib. Jangan sampai kita ini, perilaku kita ini mengakibatkan orang lain menjadi tidak aman. Contoh di dalam kasus tadi, berdesakan masuk ke kelas sehingga mengakibatkan ada yang terluka, ada yang menangis. Akibat apa? Akibat perilaku yang tidak tertib. Secara keseluruhan hasil diskusi dari kelompok 1, 2 dan 3 sudah baik. Nah,
mereka sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD, kemudian memberikan solusi dan kaitannya dengan Asmaul Husna yang kita pelajari pada ini, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, sekarang Bapak minta tolong kalian kaitkan nih. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Tolong Bapak minta salah seorang mengaitkan perilaku ini salah satu aja. Mau Al-Malik kah, Al-Aziz kah, dengan kehidupan yang ada di sekolah. Kira-kira apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada yang mau menjawab? Ya, Marsa? Al-Qudus, Pak. Ya, Al-Qudus ya. Kenapa Al-Qudus? Kita jangan buang sampah sembarangan, misalnya membuang di bawah meja. Seharusnya kita buang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Ya, tepat sekali. Al-Qudus, yaitu menjaga kebersihan. Jangan lagi kita buang sampah di bawah meja. Ini Bapak lihat nih, biasanya sehari-hari kalau setelah makan langsung aja buang sampah di bawah meja. Padahal perilaku itu salah dan menyalahi. Kata dari Al-Qudus, kita harus buang sampah pada tempatnya yang disediakan oleh sekolah. Sekolah itu sudah ada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Sekarang kita akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau kita ada yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini ya? Ya, Al-Malik? Al-Malik contohnya adalah menahan diri. Ada lagi? Ya, satu sudah Al-Malik ya. Al-Aziz contohnya mandiri. Masih ada 3 lagi ya. Ini. Al-Qudus contohnya cinta kebersihan ya, bagus sekali. Masih ada 2. Ayo angkat tangan. Masih ada 2. Wahyu. Al-Salam contohnya menjaga lisan. Yang terakhir ya, lisan. Al-Mu'min contohnya hidup tertib ya, bagus sekali. Nah, kemudian coba perhatikan di sini. Seperti yang teman kalian tadi jelaskan, Al-Malik contohnya adalah menahan diri, yaitu salah satunya adalah menahan diri dari amarah, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu, dan tidak berguna. Kemudian yang kedua, Al-Aziz contohnya mandiri. Dengan mandiri hidup kita menjadi mulia. Apa tadi yang mandiri tadi? Memakai apa? Memakai sepatu. Apa lagi? Menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Kemudian apa? Makan sendiri, mandi sendiri. Ya, bagus sekali. Kemudian yang ketiga, Al-Qudus contohnya hidup bersih. Hidup bersih itu kebersihan diri kita yang paling penting. Kemudian kebersihan lingkungan dan kebersihan kalau di kelas kebersihan apa? Kebersihan kelas, kebersihan sekolah. Kemudian yang keempat, As-Salam contohnya menjaga lisan. Maka jauhilah perkataan yang menyakiti apa? Perasaan orang. Yang terakhir, Al-Mu'min contohnya hidup tertib. Hidup tertib membuat orang lain merasa kalau tertib kita pun ikut dan kalau sudah kita akan melakukan penilaian. Di sini Bapak akan menggunakan kuisis. Nah, sekarang kalian nanti akan menggunakan ini ya, menggunakan ini. Nah, nanti akan Bapak tampilkan soal. Nanti kalian di sini ada pilihan jawaban A, B, C, atau D. Ya, siap. Ya, silakan dibaca dulu soalnya dengan seksama. Menjaga kebersihan kelas adalah salah satu contoh meneladani Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Aziz, B. Al-Malik, C. Al-Qudus, D. As-Salam. Silakan diangkat kertasnya, jangan membocorkan jawabannya dengan teman. Sudah semua?
Kalau sudah, angkat kertasnya. Ya, sudah. Pertanyaan kedua, silakan baca. Mendengarkan penjelasan guru saat pelajaran dimulai, termasuk meneladani Asmaul Husna apa? A. Al-Aziz, B. Al-Malik, C. Al-Qudus, D. Al-Mu'min. Silakan diangkat kalau sudah tahu jawabannya. Sudah semua? Sekarang angkat. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Cinta anak yang pintar, tetapi dia selalu bergantung kepada orang lain. Kata kuncinya itu bergantung pada orang lain. Berarti cinta tidak mandiri. Nah, mandiri itu salah satu meneladani Asmaul Husna apa? Kalau sudah tahu jawabannya silakan diangkat. Silakan diangkat. Nah, soalnya cuma ada 5 saja ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk ujian kita kali ini. Dari hasil kita sudah menyebutkan bahwa kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Ada beberapa saja sebagian yang masih salah. Kemudian Bapak tanya, bagaimana menurut kalian pelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian mau lagi seperti ini? Sekarang Bapak tanya bagian mananya yang kira-kira menurut kalian yang menyenangkan? Bagian mana lagi? Kuis dan berdiskusi. Nanti kita akan terapkan pada pelajaran kita yang akan datang. Kemudian pelajaran kita yang akan datang, selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman. Tentang keberagaman. Jadi di Indonesia ini banyak keberagaman, ada keberagaman agama, suku dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Sekarang Bapak minta salah seorang mimpin doa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.